Mas sama ibu masangin cincin lagi. Tadi kan pakai master, sekarang tekan di sana. Ya. Tadi kan biar disaksikan sama orang-orang. Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Luki Hermanto. Ini adalah video kelanjutan dari acara pertunangan dari Mbak Dita dan Mas Huda. Kalau kemarin tentang prosesi intinya, untuk kali ini adalah foto pose dan foto keluarga, serta ada beberapa tips ketika melaksanakan tugas foto lamaran. Jadi pastikan untuk menyimak video berikut sampai selesai. Oke, ini adalah prosesi pemasangan cincin yang tersetting dan hanya untuk keperluan tambahan saja sih, karena momen pemasangan cincin yang dihadiri ataupun disaksikan oleh saudara dan tamu undangan itu sudah ada pada video sebelumnya. Oke, ini adalah posisi lighting yang saya tali di tiang untuk lebih aman sih, karena kondisinya sangat terbatas sehingga saya harus menaruh flash di tempat yang aman, karena kejadian sebelumnya flash saya terjatuh karena saya kurang berhati-hati dalam meletakkan flash. Untuk foto ini saya menggunakan kamera EOS 6D dengan lensa EF 2470 L series dengan f4. Ini saya menggunakan diafragma f4,5 dengan shutter speed 1/80 dengan ISO 640. Ini saya menggunakan mix light, jadi antara cahaya matahari dengan cahaya flash yang saya tembak ke atas atau saya bonceng untuk mengisi area-area yang tidak terkena oleh cahaya matahari. Dibetulin, iya. Biar pas tengah. Oke, kalau tadi pemasangan cincin di jari Mbak Dita, sekarang berganti dengan pemasangan di jari Mas Huda. Oke, seperti biasa harus ada foto close up tentang foto atau foto detailnya. Setelah dapat foto detailnya, baru kita ambil sesi lebarnya agar ceritanya bisa lengkap. Oke, lihat ke kamera semua. Lihat sini semua. Semua. Oke, kalau ini adalah prosesi pemasangan cincinnya. Setelah pemasangan cincinnya, kita pose untuk atau kita arahkan untuk menunjukkan cincin yang sudah terpasang di jari calon pengantinnya. Oke. Kalau tadi hanya dari pihak ibu, sekarang pihak keluarga. Kenapa tidak saya taruh antara ibu dan ayahnya? Ya dikarenakan posisi dari Mbak Dita itu ayahnya sudah tidak ada, jadi saya lebih memilih untuk para ibu saja yang mewakili untuk pemasangan cincin. Nah, kalau untuk foto keluarganya baru saya ikutkan dari keluarga ataupun pengganti dari keluarga. Oke, ini adalah foto-foto keluarga inti. Jadi setelah prosesi pemasangan biasanya saya, untuk tidak lupa, jadi foto keluarga inti dan keluarga yang membantu ataupun hadir, kita foto bersama dengan calon pengantinnya. Oke, sekarang ini posesi posenya. Ini saya
zoom karena saya menggunakan lensa manual. Jadi saya pasti gunakan zooming dulu agar bisa ataupun agar memastikan bahwasanya fokus dari lensa tersebut sudah kita dapatkan. Jadi saya ya meskipun kita menggunakan mirrorless yang ada pickingnya, untuk lebih meyakinkan, kalau saya sih untuk lebih meyakinkan saya tetap memilih untuk melakukan zooming agar bisa mendapatkan fokus yang akurat. Yakinilah ketika momen itu pasti kita nggak bisa untuk full bisa melaksanakan foto posenya, pasti ada saja keluarga ataupun undangan yang ingin melaksanakan foto keluarga. Ya kita sudahi dulu untuk foto posenya dan kita utamakan untuk foto-foto dari keluarga atau undangan yang ingin mengabadikan kedatangan atau kehadiran mereka bersama pengantin ataupun calon pengantin. Oke, gaya formal pasti. Setelah itu kalau memang yang difoto itu tidak terlalu tua ataupun masih muda, itu biasanya akan saya suruh untuk bergaya bebas. Jadi tidak semua yang minta foto keluarga itu kita arahkan untuk gaya bebas, tapi kita harus tahu, harus memilih. Nah, ini adalah jarak antara kamera full frame dengan lensa Nikkor 35mm. Jadi teman-teman bisa tahu seberapa jauh antara objek dengan fotografernya. Oke. Gaya bebas. 1, 2. Ini kita bantu untuk ya meskipun di secara protokoler sih nggak diperbolehkan, tapi ya bagaimana lagi, kita harus membantu untuk menyenangkan dari tamu undangan ataupun pihak keluarga. Jadi ya meskipun setelah kita foto dengan handphone, kita segera mencari hand sanitizer untuk berjaga-jagalah, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, foto keluarga dan foto pose harus dihentikan karena pihak dari mempelai ataupun calon mempelai atau dari Mas Huda ini mau pamit pulang. Jadi kita preparation atau kita harus siap di posisi untuk mendokumentasikan dari prosesi pamitnya. Ini adalah seserahan untuk Mas Huda. Ini diwakili atau diterima oleh orang tua perempuan. Lihat ke kamera tuh. Oke. Itu perlunya kita sigap dan kita membaca alur dari prosesi. Ya sebetulnya prosesinya itu untuk tunangan itu nggak terlalu banyak sih, tinggal kita ikuti saja atau kita flow aja. Kita paling nggak kita tahu di mana kita akan berdiri, di mana kita akan mengabadikan momen-momen yang akan berlangsung. Oke, ini lanjut foto keluarga. Ini saya gunakan RAW dan JPEG dikarenakan teman-teman bisa lihat sendiri yang di depan ini terkena sinar matahari secara langsung, sedangkan yang di dalam itu tidak mendapatkan cahaya yang berlimpah dari matahari. Jadi saya gunakan RAW dan fotonya agak under agar area yang di depan itu masih tidak terlalu over, dan akan dibantu di proses editing untuk angkat area shadow dan menurunkan area highlight. Oke, ini kita lanjut untuk makan. Oke, lanjut ke tugas berikutnya, yaitu kita foto detail karena calon ataupun Mas Huda sedang beristirahat dulu, jadi kita foto detail-detailnya. Kali ini kita foto sepatu dengan cincin tunangannya.
ya sebagaimana kita atur agar bisa terlihat menarik. Oke, lanjut untuk foto berdua. Hadap sini. Yes. Oke, untuk mengarahkan saya tidak terlalu romance atau tidak terlalu romantis karena ini adalah prosesi tunangan dan saya sangat menghormati klien yang berhijab. Jadi pose-posenya saya tata ataupun saya atur seaman mungkin, sesopan mungkin bagi ya kita hormatilah dari keputusan klien untuk memakai hijab. Nah, sip. Oke. Tanganmu. Oh, megang oh. Bunganya tadi ya. Oke, tadi bunganya ya ini sudah dibersihkan semua. Tamu-tamu sudah pulang. Ya nggak gitu juga. Nah, ini saya zoom untuk bisa dapatkan fokusnya. Nah, ini karena saya gunakan format RAW itu biasanya kalau meskipun kita JPEG-nya normal, namun terkadang itu Mas lebih santai lagi mas. Aku banget. RAW-nya itu over ataupun malah under. Jadi ya Oke, 1, 2. tapi ketika overnya RAW itu masih aman lah untuk kita perbaiki. 1, 2. Tapi ya gitu, kita harus tahu Tangannya tak close up. seberapa maksimal dari foto aman. Kita harus tahu seberapa overnya dan seberapa undernya untuk bisa kita perbaiki. Lepas aja. Oke, ini Nggak usah foto-foto jahit. detailnya. Kita ambil detail. Nah, ini karena tadi terlihat sangat over, akhirnya saya berinisiatif untuk memindahkan dari posisi flash. Oke, lanjut. Serong ke sana. Serong. Dalam mempose biasanya saya tidak pernah menyentuh dari pihak perempuan. Kalau pihak laki sih ya, karena mungkin laki antar laki Sini, Mbak. masih aman lah untuk kita. Ya sebetulnya agak ribet sih ketika kita tidak menyentuh dari pihak wanita. Namun Lihatnya ke sini, Mas. itu adalah pilihan dari saya sih untuk ya meskipun agak susah untuk mengarahkannya, tapi itu menurut saya lebih aman karena saya sangat menghargai dan sangat menghormati dari wanita. Oke, tapi ya balik lagi ke teman-teman sih, kalau nggak mau ribet ya silahkan, sah-sah saja kok. Yang penting kita izin dulu, kita tidak terlalu ekstrim lah. Nah, ini tadi teman-teman mungkin bisa melihat sedikit perubahan dari before dan after. Itu ada semacam perubahan bentuk katakanlah atau perubahan distorsi. Siap. Itu ketika kita menggunakan format RAW kita bisa Nah, sip. memperbaiki distorsinya. Lihat ke sana. Itu ketika kita menggunakan format RAW. Namun ketika kita format JPEG jelas Geser. tidak bisa untuk merubah dari distorsinya. Oke, ini saya gunakan lensa Nikkor 50 mm f1,2. Lensa Nikkor ini saya sangat menyukai dari karakter film looknya. Nah, ini ya pose-pose seperti ini ya sebenarnya pose-pose yang settingan sih. Tapi ya paling enggak bisa memberikan klien, Mas, lihat ke bisa menyenangkan klien lah. Oke, ini kita pose yang nggak biasa, jadi kita pose cincinnya dengan background nama dari pengantin. Nah, ini saya berganti dengan lensa Nikkor 35 mm karena saya butuh lebar dan nggak perlu terlalu bokeh.
ini juga. Nah, kalau ini saya berganti lagi menggunakan lensa Nikkor 50 mm f1,2. Untuk gear yang digunakan sih sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi sebisa mungkin kita tahu kita mau fotonya seperti apa, baru kita pilih lensa. Jadi semua lensa itu bisa kita gunakan untuk foto tunangan, tergantung bagaimana kita mau bercerita. Kalau ceritanya keseluruhan atau foto yang lebar-lebar, kita bisa menggunakan lensa kit ataupun lensa yang setara dengan lensa kit. Kemudian ketika kita ingin foto yang agak bokeh, kita beralih menggunakan lensa fix ataupun lensa zoom dengan bukan yang lebar juga bisa. Oke, sementara itu dulu, mulai prosesi dari pose-pose dan foto keluarga. Oke, sementara itu dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan lanjut di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.